warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Sukaisi dari SMK Negeri 2 Pandeglang, tempat tanggal lahir Pandeglang 13 April tahun 1978. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X902 102 901. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB bertempat di SMK Negeri 2 Pandeglang, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM Aris. Dipimpin berdoa. Ya, perhatian. Mohon perhatian. Ya, perhatian. Sebelum baca nama baiknya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan presensi dulu ya, kehadiran. Sudah rapi semua ya, sudah ada sampah di bawah meja dan kursinya. Aris, hadir? Oke. Hilal. Hilal di belakang banget duduknya. Ayo maju ke depan, Han. Raffi. Oke, Raffi. DJ. Oke, Siti Rahma. Ayo, ya, semua alhamdulillah ya. Baik, di mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran, untuk pertama kalinya pertemuan kita hari ini, kita akan mulai membahas kompetensi menjadi satu yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan menganalisis ruang lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Kemudian kompetensi keterampilannya yaitu 4.1 terkait melaksanakan identifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Nah, di sini materinya adalah tentang jenis, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Nah, anak-anak, saya rasa kamu sudah tidak asing ya dengan kata sayuran, benar tidak? Oke, sayuran pada saat ini itu seperti menjadi primadona karena banyak orang yang membutuhkan tanaman sayuran setiap harinya, ya. Apalagi sekarang kita ketahui banyak manfaat dari tanaman sayuran. Sayuran itu memiliki prospek yang sangat baik untuk perekonomian kita. Tadi sayuran sudah dijadikan sebagai gaya hidup ya, sebagai gaya hidup karena memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Kemudian sayuran itu banyak yang mengkonsumsi secara segar karena diyakini dengan mengkonsumsi sayuran dengan tanpa diolah begitu atau dimakan dengan secara langsung itu nutrisinya akan banyak terserap oleh tubuh kita. Nah, berangkat dari sini
Maka kita sebagai orang yang mempelajari tentang pertanian, kita harus jeli melihat peluang pasar terkait dengan tanaman sayuran. Nah, kenapa kita harus mempelajari tanaman sayuran? Tadi sayuran itu punya banyak peluang bisnisnya, betul tidak anak-anak? Nah, makanya kita harus tahu bagaimana cara memproduksi tanaman sayuran agar sesuai dengan permintaan pasar, ya. Dan agar tanaman sayuran itu bisa diperoleh sesuai dengan kualitas yang diminta oleh pasar, ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan coba membahas terkait dengan ada 6 tujuannya, yaitu menjelaskan ruang lingkup tanaman sayuran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik tanaman sayuran. Yang ketiganya, kita bisa mengidentifikasi kunci sukses memproduksi tanaman sayuran. Kemudian yang keempat, menganalisis persyaratan tumbuh tanaman sayuran, melaksanakan identifikasi tanaman sayuran, dan bisa melaksanakan identifikasi persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Nah, jadi ada 6 tujuan pembelajarannya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya bagaimana manfaat sayuran bagi manusia, kemudian sayuran menjadikan gaya hidup. Nah, kemudian kita harus tahu di sini kita harus tahu sifat dan karakteristik tanaman sayuran supaya kita bisa menghasilkan tanaman sayuran yang sesuai dengan permintaan pasar, ya, seperti yang tadi sudah diulas di awal. Nah, kita lanjut dulu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita Raffi, ya? Iya, silakan Raffi. Kapan waktu yang tepat untuk panen tanaman sayuran? Oke, tadi ya terkait sayuran itu ada yang dimakan segar dan bisa diolah. Pertanyaan dari Raffi bagus sekali ya, terima kasih Raffi. Baik, siapa yang mau mencoba memberikan jawaban terlebih dahulu dari pertanyaan Raffi tadi? Ada? Siapa? Ya, coba Aris silakan. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk memanen tanaman sayuran dan mengapa? Iya. Kira-kira kapan waktu yang tepat? Pada sore hari. Kenapa pada sore hari? Karena suhu udaranya rendah. Kemudian suhu udaranya rendah. Oke, hari itu betul sekali ya. Waktu yang pas untuk memanen tanaman sayuran itu di sore hari. Karena betul banget suhu udara rendah, maka kelembabannya tinggi. Suhu udara rendah dan kelembaban tinggi itu akan membantu menekan laju respirasi dari tanaman sayuran sehingga tanaman sayuran tidak cepat layu atau menghindarkan dari kerusakan. Kalau kalian lihat di pasar-pasar itu jualan sayuran itu kan biasanya di malam hari ke pagi hari ya. Kalau udah sore siang hari udah tidak ada yang jualan sayuran. Oke, terima kasih ya Raffi sama Aris. Jawabannya. Nah, kita masuk kepada ruang lingkup tanaman sayuran dulu, ya. Ruang lingkup tanaman sayuran ini kita akan membahas terkait dengan jenis karakteristik dari tanaman sayuran. Nah, ruang lingkup dari tanaman sayuran itu kita bedakan menjadi 2 ya, berdasarkan tempat tumbuhnya dan berdasarkan jenis karakteristik dari tanaman itu sendiri. Jenis dan karakteristik dari tanaman sayuran itu kita bedakan berdasarkan bagian tanaman atau morfologi dari tanaman yang bisa dikonsumsi. Oke, kita coba bahas satu persatu dulu ya. Tempat tumbuhnya. Tanaman sayuran itu dibedakan ada 2 ya. Dataran. Bedanya apa antara dataran tinggi dengan dataran rendah, anak-anak? Kira-kira?
suhu udara. Ini yang membedakan suhu udara. Dataran tinggi udah pasti dingin ya. Suhu udaranya rendah atau tinggi? Suhu udaranya kalau dataran tinggi suhu udara tinggi. Ya. Udah mulai gak konsen ya. Suhu udara rendah, kelembabannya tinggi. Sebaliknya kalau dataran rendah, suhu udaranya ya, suhu udara tinggi, kelembabannya rendah. Oke ya. Nanti kalian akan bisa mengidentifikasi ya jenis-jenis tanaman sayuran apa saja yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi sesuai dengan yang kalian ketahui. Nah, yang kedua, kita bedakan ruang hidupnya berdasarkan jenis dan karakteristik dari tanaman sayuran. Ada sayuran daun, batang, umbi, akar, buah, bunga, biji, jamur. Nah, ini yang bisa dimakan bijinya. Sayuran biji itu apa? Yang bisa dimakan bijinya? Kacangan. Terus jagung. Jagung yang bisa dimakan batangnya, jenis karakteristik tanaman sayuran apa itu? Contohnya? Imu? Oke, apa? Rebung. Oke, imu itu batangnya yang dimakan ya. Oke, saya rasa kamu bisa ya mengidentifikasi jenis karakteristik tanaman sayuran sesuai dengan tempat tumbuhnya. Boleh lah ya, ibu tanya lagi. Kalau jenis karakteristik tanaman sayuran yang hidup di dataran rendah apa saja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Dataran rendah ya Bu. Kentang, dataran rendah. Seriously. Jauh. Oke, Bipin. Tomat. Very good. Cabai, terong, Bayam. bayam, kangkung. Itu dataran rendah contohnya ya. Sering lihat ya kalau kesini atau di lahan kita juga kan, kita kan dataran rendah ya, banyak tanaman. Oke ya, kita lanjut dulu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini ada gambar seperti ini. Mungkin ada di antara kalian yang bisa membantu menjelaskan terlebih dahulu. Ya, Wahyu ya. Silakan Wahyu. Energi cahaya melalui Kurang jelas ya. faktor-faktor terjadinya pertumbuhan. Yang faktor-faktornya ada cahaya energi, sama air dan mineral, dan glukosa atau gula, dan menghasilkan oksigen. Oke, good, bagus, terima kasih ya. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu dipengaruhi satu oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungannya ada matahari, ya kan? Kemudian ada tanah, air, mineral, suhu udara, ya. Nah, semua itu disebut faktor lingkungan. Anak-anak, kira-kira dari faktor lingkungan ini apa pengaruhnya terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Pengaruhnya apa? Ya, Riza, silakan. Itu untuk mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis, oke, good ya. Jadi ini semua unsur-unsur yang terlibat dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan karbon dioksida, udara ya, apa namanya, karbon dioksida yang ada di udara. Dibantu air, maka akan menghasilkan oksigen dan gula atau glukosa. Nah, glukosa ini hasil dari fotosintesis tanaman akan digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nanti akan menjadi daun, cabang, batang, dan bahkan nanti menjadi bunga dan buah ya. Oke, jadi penting banget faktor lingkungan ini. Selain tadi faktor lingkungan, ada faktor teknologi.
faktor teknologi budidayanya. Ada lagi satu yang gak kalah pentingnya, yaitu faktor genetik. Apa itu genetik? Faktor bawaan dari tanamannya, yang diperlukan dari induknya, ya. Genetik. Jadi kalau genetiknya tanamannya subur, berbuah lebat, rasanya manis, maka turunannya pun akan sama seperti induknya, seperti itu. Kalau kita mau tanaman kita tumbuh dengan baik, berproduksi dengan bagus sesuai yang kita harapkan, maka kita harus memperhatikan ketiga faktor ini. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini terkait dengan ruang lingkup, jenis karakteristik dan persyaratan tumbuhan dan sayuran, kita akan membahas lebih kepada faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman sayuran. Kita khususkan ya ke situ. Nah, di sini ada pertanyaan besar. Bagaimana jenis, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran dataran tinggi dan dataran rendah? Itu pertanyaan. Kira-kira beda apa sama? Beda pastinya, ya. Nah, karena berbeda, yuk mari dengan pola diskusi, ya. Ada masalah seperti ini, kita diskusikan dalam kelompok, ya. Nanti kita bagi 2 kelompok saja. Bagi 2 kelompok ya. Bagi 2 kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok membahas terkait dengan bagaimana jenis, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran dataran tinggi dan dataran rendah. Dari pertanyaan ini berarti kamu harus tahu tentang apa dulu nih anak-anak? Tentang apa? Jenis tanaman kan? Jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Jenis tanamannya apa saja? Silakan dipilih. Masing-masing kelompok, 1 untuk dataran tinggi sayurannya, 1 dataran rendah. Ya, difokuskan. Jadi ada 2 jenis tanaman sayuran yang harus coba kamu diskusikan dengan teman terkait dengan persyaratan tumbuhnya nanti. Ya. Waktu ya. Ya, silakan. Apa waktu? Itu tugasnya kita menganalisis tanaman sayuran dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, kita nanti berdiskusi dalam kelompok kalian identifikasi 1 jenis tanaman sayuran yang ada di dataran tinggi, 1 jenis yang ada di dataran rendah. Lalu nanti kalian analisa bagaimana persyaratan tumbuh dari kedua jenis tanaman sayuran tersebut. Diusahakan masing-masing kelompok nanti berbeda tanaman jenis tanamannya, ya, supaya nanti kita bisa menganalisa jenis karakteristiknya. Nah, ini juga nanti ada tugas untuk kalian menanam di lahan nanti, ya. Setelah tahu jenis karakteristik dan cara tumbuhnya, kalian akan mudah nanti ketika menentukan tanaman apa yang akan kalian tanam di lahan nanti, ya. Nanti kita ada tapenya. Bisa sampai situ dipahami? Udah, mari kita mulai sesi diskusi. Silakan kelompok 1 di sebelah sini bergabung dengan kelompoknya, kelompok 2 di sebelah kanan saya. Silakan mulai membentuk kelompok. Baik, sudah bergabung dengan kelompoknya. Anak-anak, untuk diskusi ini ada penilaian, ya, penilaian kerja, yaitu terdiri dari penilaian sikap, tidak observasi, kemudian ada keterampilan juga. Ya, nanti itu akan berkeliling, akan memperhatikan bagaimana sikap dan keterampilan kalian ketika berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Seperti biasa nanti ibu akan memberikan penilaian terbaik bagi kalian yang memang bisa berdiskusi dengan baik di kelompoknya. Nah, ini ibu siapkan lembar kerja kelompoknya. Nah, nanti hasil diskusinya silakan kalian tuliskan di sini, ya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 silakan diamati dulu, dibaca dulu lembar kerja kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada ibu. Semuanya sudah paham, silakan baca materi ajar yang saya sudah masukkan di LMS, di e-learning. Itu ada modul ajar. Kalau
juga untuk berdiskusi, bahan diskusi, silakan kamu browsing internet ya. Silakan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk kalian bisa menyelesaikan hasil diskusi. Bisa? Bisa ya? Halo? 20 menit ya untuk diskusi ya. Kelompok 2, adakah masalah? Kendala? Paham? Oke, kalau paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ferdiansa, perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Tomat tanaman berkah suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. pH tanah 5 sampai 7 pH. Siklus hidup 90 hari, 10% sampai 80%. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tadi tomat dengan wortel ya, sudah mendengar tadi
bunga kol. Cara tumbuh tanaman bunga kol. Suhu udara yang dibutuhkan bunga kol yaitu antara 21 derajat sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara yang dibutuhkan oleh tumbuhan bunga kol dari 60 sampai 70%. Iklim yang dibutuhkan, iklimnya subtropis. Pengairan yang dibutuhkan 1 sampai 2 kali sehari penyiraman. Tempat tumbuh dataran tinggi dengan ketinggian 1000 sampai 2000 meter di bawah permukaan laut. Membutuhkan penyinaran minimal 10 jam per hari. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua-duanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan saya harapkan itu menjadi catatan buat kita nanti untuk membuat perencanaan penanaman dari tanaman sayuran yang sudah kita identifikasi, analisa persyaratan tumbuhnya ya. Diingat nanti untuk dipakai selanjutnya di pembelajaran berikutnya. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas oleh teman-teman kelompok. Kelompok 1 ke kelompok 2 dulu atau kelompok 2 ke kelompok 1? Kelompok 2. Oke, silakan. Bertanya, bagaimana cara menanam tanaman sayuran dataran tinggi daerah dataran rendah? Bagaimana? Cara menanam tanaman sayuran dataran tinggi daerah dataran rendah. Pertanyaannya mungkin supaya lebih enak menghadapnya ke sebelah sini ya, jangan membelakangi, jadi suaranya tidak terdengar. Pertanyaannya, bagaimana mengadaptasikan atau menanam tanaman sayuran dataran tinggi di dataran rendah begitu, supaya tumbuhnya optimal ya. Jadi tanaman yang dataran tinggi ditanam di dataran rendah, itu bagaimana caranya? Apakah bisa gitu? Siapa dari kelompok ini yang mau memberikan jawaban? Ya? Bagaimana caranya? Ya, silakan mau dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara agar tanaman yang di dataran tinggi bisa ditanam di daerah dataran rendah, yaitu dengan cara memodifikasi suhu udara dan suhu tanah, dengan cara memberikan pupuk organik atau piramid dan yang sebagainya agar kelembaban udaranya bisa berubah. Oke, baik, terima kasih Mas Guru. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Mas tadi, kita bisa menanam tanaman dataran tinggi di dataran rendah dengan cara tadi memodifikasi suhunya, suhu tanah terutama ya. Kita bikin suhu tanahnya seperti di dataran tinggi ya, diberikan banyak pasir, pupuk atau diberi mulsa jerami juga boleh. Seperti ini juga nanti kita bisa praktekkan ya. Kita tanam tanaman dataran tinggi di dataran rendah di sekolah kita di lahan sih. Ya, kelompok kita dengar dulu jawaban dari kelompok ini ya. Kelompok 1. Bagaimana? Adakah perbedaan kalau kita nanam tomat di dataran rendah dengan dataran tinggi? Apa? Kurang jelas? Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Kecuali perbedaan lebih selektif memilih bibitnya ya. Untuk bibit di dataran tinggi dengan dataran rendah karena sudah banyak yang beredar ya. Oke, jadi untuk tomat kita selektif di pemilihan bibitnya aja ya. Untuk teknis budidayanya di dataran tinggi maupun dataran rendah itu sama aja karena tomat bisa beradaptasi di dua tempat. Oke, anak-anak baik.
ruang lingkup tanaman sayuran dibedakan berdasarkan jenis, karakteristik, tempat tumbuh dari tanaman sayuran tersebut. Kemudian persyaratan tumbuh tanaman sayuran tadi dibedakan berdasarkan ketinggian tempat ya, kita sudah analisa. Kemudian ada beberapa jenis tanaman, dataran tinggi, dataran rendah yang sudah kita bahas juga tadi. Dan tadi diberi tambahan ketika kita ingin menanam tanaman sayuran, kunci suksesnya tadi ada 5 yang disebutkan ya. Nah itu nanti jadikan pedoman untuk kita di pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya kita akan membuat satu perencanaan ya, menanam tanaman sayuran. Apa yang sudah kalian ketahui tadi tanamannya itu akan diaplikasikan di pertemuan selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas tentang pengolahan tanah ya, sambil kita nanti prakteknya pengolahan tanah. Ibu minta dalam waktu 1 minggu sebelum kita bertemu lagi, kalian silakan akses LMS-nya, e-learning-nya ya. Akses e-learning-nya ada 2 tugas. Yang pertama diisi kuisnya ya. Yang pertama diisi kuisnya, di situ ada kuis di LMS-nya, diakses. Kemudian yang kedua ada pertanyaan refleksi yang harus kalian isi. Nanti ibu akan masukkan juga di LMS untuk pertanyaan refleksinya. Jadi ada 2 tugas ya. Dan silakan nanti sambil kalian mempelajari kuis dan pertanyaan refleksi itu didiskusikan juga di WA group dengan kelompoknya. Kira-kira nanti untuk rencana penanaman itu tanaman sayurannya apa yang akan kalian rencanakan untuk ditanam di lahan kita. Oke, baik. Begitu saja mungkin ya. Jika tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan, mari kita berberes dulu, dirapikan dulu. Setelah itu kita akhiri dengan baca doa. Demikian ya. Terima kasih. Silakan dibereskan.